Shalom, selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, kita sudah tiba di sahabat yang ke-6 dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Janji Tidak Mati, yang diambil dari dalam cerita Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 1 sampai pasal yang ke-5 dan di pasal yang ke-12, dan juga di dalam buku Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega jilid 2 pasal 44. Dan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita adalah diambil dari dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini masih melanjutkan dari pelajaran hari Sabat yang lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana akhir daripada kisah kehidupan Musa. Musa, dia tidak bisa masuk ke negeri perjanjian Tuhan oleh karena kesalahannya, tetapi Musa, dia mati. Dan kita tahu bahwa Musa akhirnya diangkat ke sorga. Dan sebelum Musa mati, Musa sudah memilih penggantinya yang akan memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka. Yaitu siapa? Yaitu Yosua. Dan di sini diceritakan bagaimana Tuhan memberikan janji perlindungan atau janji berkat kepada Yosua. Di sini Tuhan berfirman bahwa jangan takut, jangan khawatir terhadap bangsa ini. Sama seperti Tuhan, yaitu aku telah memimpin Musa, menyertai Musa, demikianlah juga Tuhan akan melindungi Yosua. Tuhan akan tetap menyertai Yosua. Tuhan akan tetap menuntun Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan tetapi di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah hal yang harus dilakukan oleh Yosua. Yosua harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yosua harus sepenuhnya beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpinnya. Di sini dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Jangan berlaku yang, kalau bahasa Jawanya, neko-neko. Atau artinya tidak berlaku sembarangan. Berlaku yang tidak baik. Dan oleh karena apa? Oleh karena engkau tidak akan beruntung kalau menyimpang daripada jalan Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Di sini Tuhan juga berkata, janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa? Yosua diingatkan bahwa dia tidak boleh lupa untuk selalu mengulang-ulang, mengajarkan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah bangsa Israel mereka menurut atas apa yang diperintahkan oleh Yosua? Walaupun selama ini yang memimpin mereka adalah Musa, bukan Yosua. Nah, dengan demikian apakah mereka memperdengarkan? Apakah mereka menuruti apa yang Yosua perintahkan? Di sini di bagian akhir dikatakan, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Puji Tuhan, walaupun bangsa Israel sudah berganti pemimpin, tetapi mereka tetap menuruti pemimpin mereka. Mereka tetap mendengarkan pemimpin mereka. Oleh karena mereka yakin bahwa Tuhan telah memilih Yosua untuk menjadi pemimpin mereka. Bukan Musa, bukan bangsa Israel yang memimpin, yang memilih, tetapi Tuhan yang memilihnya. Dan tetapi di sini bangsa Israel kembali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah satu kata yang sering diulang-ulang di dalam pelajaran ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Ini hal yang penting.
kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita atas perlindungan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menyertai kita. Nah, apa yang bisa kita ambil dari dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini kembali satu kutipan mengatakan, bangsa ini, yaitu bangsa Israel, bisa saja hancur setelah kematian Musa. Karena selama ini yang memimpin mereka semenjak keluar dari Mesir hingga mau memasuki tanah Kanaan adalah Musa. Nah, bisa jadi bangsa ini hancur oleh karena sudah tidak ada lagi Musa yang memimpin mereka. Namun, janji Allah yang disampaikan kepada pemimpin yang baru, yaitu Yosua, menandakan bahwa firman Allah melampaui kepemimpinan manusia. Nah, apa yang bisa kita ambil? Biarlah kita sama seperti Yosua. Di sini Yosua kembali diingatkan, sering sekali diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Biarlah kita juga menguatkan dan meneguhkan hati kita. Firman Tuhan, janji berkat kepada Yosua adalah janji yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita percaya sepenuhnya, kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tetap fokus berjalan lurus atas apa yang kita tujuan. Kalau kita selama hidup di dunia ini, tujuan kita adalah untuk masuk kerajaan sorga, biarlah kita tetap fokus, kita tetap berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di-like videonya dan juga komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe. Kalau teman-teman sudah subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video pembelajaran terbaru. Saya Ariel Kurnaidi mengucapkan terima kasih. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.